Musim panas tahun 1941, langit di timur Eropa tampak tenang. Di Moskow, Joseph Stalin duduk di ruang kerjanya, yakin bahwa perjanjian damai dengan Jerman akan menjaga kedamaian di perbatasan. Namun di balik hutan Polandia, jutaan pasukan Nazi sudah bersiap dalam diam. Tank-tank mereka berbaris sejauh mata memandang, pesawat Luftwaffe menunggu aba-aba, dan artileri berat diarahkan langsung ke jantung Uni Soviet. Dalam satu malam, ketenangan itu berubah menjadi neraka. Tanpa peringatan, langit timur menyala oleh ledakan, ribuan pesawat menghujani kota-kota Soviet, dan pasukan Jerman menyeberangi perbatasan dengan kecepatan yang belum pernah disaksikan dunia. Stalin terpaku. Perjanjian non-agresi yang ia percayai ternyata hanyalah ilusi, dan kini seluruh negeri terbakar. Namun perang ini bukan sekadar tentang dua negara, ini adalah benturan dua ideologi. Fasisme melawan komunisme, Barat melawan Timur, pertarungan yang akan menentukan wajah dunia setelahnya. Dari kehancuran jutaan jiwa, dari darah dan salju, sebuah kekuatan baru akan lahir. Bagaimana Uni Soviet yang hampir hancur total di awal perang bisa bangkit berbalik menyerang dan akhirnya menghancurkan Nazi hingga ke jantung Berlin. Tahun 1939, dunia berdiri di ambang bencana besar. Di Barat, Adolf Hitler memimpin Jerman dengan ambisi yang membara, haus akan kekuasaan dan wilayah. Di Timur, Joseph Stalin mengendalikan Uni Soviet, dikelilingi kecurigaan, paranoia, dan ketidakpercayaan mendalam terhadap semua kekuatan di Eropa. Kedua pemimpin ini seolah berada di dua kutub ideologi yang mustahil bersatu, fasisme dan komunisme. Tidak ada seorang pun yang menyangka kedua kutub ini akan pernah bertemu. Namun pada tanggal 23 Agustus tahun 1939, keduanya menandatangani kesepakatan yang mengejutkan dunia, Pakta Molotov-Ribbentrop. Perjanjian itu dinamai dari dua menteri luar negeri mereka, Vyacheslav Molotov dan Joachim von Ribbentrop. Secara resmi, pakta itu adalah perjanjian non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet. Dunia menganggapnya sebagai langkah damai. Tapi di balik meja perundingan ada protokol rahasia yang jauh lebih kelam. Dokumen itu, yang baru terungkap setelah perang, membagi Eropa Timur menjadi wilayah pengaruh antara dua diktator. Polandia dibagi dua. Negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania diserahkan ke tangan Soviet. Sementara Hitler bebas bergerak ke barat tanpa gangguan dari Moskow. Sejarawan Richard Overy dalam bukunya Russia's War menyebut perjanjian itu sebagai pernikahan sementara antara dua rezim totaliter yang saling membenci tetapi saling membutuhkan. Stalin tahu perang besar tidak bisa dihindari. Ia butuh waktu untuk memodernisasi militernya yang baru saja lumpuh akibat pembersihan besar-besaran yang menewaskan ribuan perwira terbaiknya. Bagi Hitler, pakta itu adalah jaminan agar ia bisa menyerang Polandia dan Prancis tanpa harus memikirkan ancaman dari timur. Hanya seminggu setelah perjanjian ditandatangani, pada tanggal 1 September tahun 1939, tank-tank Jerman melancarkan serangan kilat yang brutal ke Polandia dari barat. Dunia menyaksikan Blitzkrieg, perang kilat yang belum pernah terlihat sebelumnya. 2 minggu kemudian dari arah timur, pasukan merah Soviet ikut menyerbu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Polandia lenyap dari peta Eropa. Namun bagi Stalin, perjanjian ini lebih dari sekadar strategi. Ia melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh Soviet. Tentara Merah menduduki Estonia, Latvia, Lituania, dan sebagian Rumania. Bahkan Finlandia pun dipaksa tunduk melalui Winter War yang berdarah pada tahun 1939 hingga 1940. Tetapi di balik semua ekspansi itu, Stalin tetap berhati-hati. Ia percaya Jerman masih membutuhkan Uni Soviet sebagai mitra dagang.
pengirim minyak, gandum, dan baja yang menopang mesin perang Nazi. Namun kenyataannya jauh lebih berbahaya. Di Berlin, Hitler telah memerintahkan penyusunan Operasi Barbarossa, rencana rahasia untuk menyerang dan menaklukkan Uni Soviet. Bagi Hitler, perjanjian dengan Stalin hanyalah taktik sementara. Dalam catatan hariannya yang dikutip sejarawan Ian Kershaw dalam bukunya Hitler 1936-1945 Nemesis, sang Führer menulis, jika Rusia dihancurkan, Inggris akan kehilangan harapan terakhirnya. Sementara di Moskow, Stalin justru meyakini sebaliknya. Ia menganggap Jerman tidak akan berani menyerang sebelum menaklukkan Inggris. Karena itu, setiap laporan intelijen tentang pergerakan pasukan Jerman di perbatasan ia abaikan. Kepercayaan diri yang berlebihan itu perlahan berubah menjadi perangkap. Fakta Molotov-Ribbentrop memang memberi Stalin waktu. Tetapi waktu itu justru digunakan Hitler untuk menyiapkan pengkhianatan terbesar dalam sejarah modern. Dan pada akhirnya, perjanjian yang seharusnya menjamin perdamaian justru menjadi pembuka babak paling berdarah abad ke-20. Perjanjian ini dikenal sejarah sebagai perjanjian setan, karena dari sinilah dua kekuatan gelap memulai permainan mereka, dan dunia pun segera terbakar karenanya. Ketika Eropa Barat jatuh satu persatu di bawah Blitzkrieg Jerman, Stalin masih yakin bahwa perjanjian non-agresi akan bertahan lama. Prancis sudah menyerah pada bulan Juni tahun 1940. Inggris terisolasi dan Nazi kini menjadi kekuatan dominan di daratan Eropa. Namun di balik kemenangan itu, Adolf Hitler mulai memandang ke arah timur, ke tanah yang disebutnya Lebensraum, ruang hidup bagi bangsa Jerman. Dalam buku The Second World War karya Anthony Beevor, dijelaskan bahwa Hitler melihat Uni Soviet bukan sekadar ancaman militer, tetapi juga target ideologis. Ia meyakini kemenangan atas Stalin akan menjadi kemenangan atas komunisme itu sendiri dan membuka jalan bagi dominasi ras Arya di Eropa Timur. Sejak musim panas tahun 1940, para perencana Jerman sudah mulai menyusun operasi militer terbesar dalam sejarah, Operasi Barbarossa. Sementara itu di Moskow, Stalin justru tenggelam dalam ilusi keamanan. Ia percaya bahwa Hitler akan menepati janji dalam Fakta tahun 1939, setidaknya sampai Jerman menaklukkan Inggris. Ketika laporan intelijen dari berbagai sumber, termasuk dari agen legendaris Richard Sorge di Tokyo, memperingatkan tentang invasi yang akan datang, Stalin menolak mempercayainya. Dalam rapat Politbiro, ia bahkan menyebut laporan itu sebagai provokasi Inggris yang bertujuan memecah hubungan antara Jerman dan Soviet. Kesalahan ini terbukti fatal. Tentara Merah belum siap menghadapi perang. Ribuan perwira berpengalaman telah disingkirkan dalam Great Purge antara tahun 1937 hingga 1938. Garis pertahanan lama, Stalin Line, telah ditinggalkan karena perbatasan bergeser setelah ekspansi tahun 1939. Garis pertahanan baru, Molotov Line, bahkan belum selesai dibangun. Pesawat tempur banyak yang usang, tank belum tersebar merata, dan komunikasi antar divisi kacau. Sementara itu di Berlin segala sesuatu berjalan cepat. Pada tanggal 18 Desember tahun 1940, Hitler menandatangani Directive Number 21, perintah resmi pelaksanaan Operasi Barbarossa. Tujuannya jelas, menghancurkan kekuatan militer Soviet dalam satu serangan cepat sebelum mereka sempat bertahan. Rencana itu terbagi dalam 3 kelompok besar. Army Group North menuju Leningrad, Army Group Center ke Moskow, dan Army Group South ke Ukraina serta Kaukasus. Total kekuatan lebih dari 3 juta prajurit,
3.500 tank dan 2.500 pesawat tempur. Dalam buku Absolute War karya Chris Bellamy disebutkan bahwa inilah mobilisasi militer terbesar sepanjang sejarah manusia dan semuanya dilakukan dalam diam. Ribuan kereta membawa pasukan ke timur di bawah sandi latihan militer musim panas. Di perbatasan, artileri berat sudah diarahkan ke wilayah Soviet. Namun Stalin tetap menolak menyiapkan pertahanan aktif. Pada musim semi tahun 1941, tanda-tanda bahaya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Pasukan Jerman terlihat jelas dari perbatasan Belarusia dan Ukraina. Namun setiap perwira Soviet yang melaporkan hal itu justru ditegur. Stalin menganggap mereka panik tanpa alasan. Dalam catatan yang dikutip oleh sejarawan Simon Sebag Montefiore dalam bukunya Stalin, The Court of the Red Tsar, Stalin bahkan berkata, Hitler bukan orang bodoh, ia tidak akan berperang di dua front sekaligus, tetapi ia salah. Hitler bukan hanya siap berperang di dua front, ia yakin bisa menang dalam hitungan bulan. Di Berlin, keyakinan itu dibangun di atas kesombongan. Mereka percaya pasukan Soviet akan hancur dalam 6 minggu dan seluruh Eropa Timur akan jatuh sebelum musim dingin. Ketika matahari musim panas mulai meninggi di bulan Juni tahun 1941, jutaan tentara Jerman sudah menunggu di garis depan dalam kesiapan mutlak. Tank-tank Panzer berdiri di balik pepohonan, pesawat Luftwaffe siap di landasan, dan artileri berat menunggu perintah tembak. Dan di Kremlin, Stalin masih tenang di ruang kerjanya, menandatangani dokumen-dokumen rutin tanpa menyadari bahwa jam yang berdetak di dinding bukan lagi sekadar waktu, melainkan hitungan mundur menuju neraka. Dalam hitungan jam, seluruh keyakinannya akan runtuh. Dunia akan menyaksikan pengkhianatan terbesar dalam sejarah modern, dan Uni Soviet akan menghadapi ujian terberat yang pernah dialaminya. Pukul 3:15 dini hari, Minggu tanggal 22 Juni tahun 1941, langit di sepanjang perbatasan Jerman Soviet tiba-tiba menyala merah. Dentuman artileri bergemuruh tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, keheningan fakta pengkhianatan berubah menjadi bencana. Di udara, pesawat-pesawat Luftwaffe menyerbu ke arah timur. Dalam hitungan jam, ribuan pesawat tempur Soviet hancur di darat, bahkan sebelum sempat lepas landas. Inilah awal operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah manusia. 3 juta tentara Jerman didukung ratusan ribu pasukan sekutu mereka dari Rumania, Hungaria, dan Finlandia bergerak di sepanjang garis depan sejauh 2.000 km. 3 kelompok besar melaju serentak. Army Group North menuju Leningrad, Army Group Center menuju Moskow, dan Army Group South mengincar Ukraina, wilayah kaya gandum dan minyak. Dalam buku Barbarossa, The Russian-German Conflict karya Alan Clark, dijelaskan bahwa serangan ini bukan sekadar invasi militer, melainkan kampanye pemusnahan. Hitler tidak menganggap rakyat Soviet sebagai manusia setara. Mereka disebut subhuman, sasaran ideologi rasial Nazi. Tentara Wehrmacht membawa perintah yang jelas, hancurkan pasukan Soviet, bunuh komunis, dan rebut sumber dayanya. Di sisi lain, Moskow dilanda kekacauan total. Stalin baru menerima laporan serangan pada pagi hari dari Menteri Pertahanan Timoshenko. Reaksi pertamanya bukan kemarahan, melainkan kebingungan. Ia berulang kali bertanya, apakah ini provokasi kecil atau perang sungguhan? Ia masih berharap bahwa Hitler hanya ingin menekan negosiasi. Namun dalam beberapa jam, kenyataan menghantam dengan brutal. Kota demi kota jatuh. Brest-Litovsk, Minsk, dan Vilnius direbut dalam hitungan hari. Di udara, dominasi Luftwaffe hampir tak terbendung. Di darat, taktik Blitzkrieg bekerja sempurna. Tank-tank Panzer bergerak cepat menembus garis depan, mengurung divisi Soviet yang masih terpencar. Dalam 2 minggu, lebih dari 600.000 tentara Soviet tertangkap. Sejarawan Evan Maudsley dalam bukunya Thunder in the East menulis bahwa Stalin sempat menghilang dari publik selama hampir 1 minggu, mengurung diri di rumah daca pribadinya di Kuntsevo.
Negara seolah tanpa kepala. Para pejabat tinggi bahkan takut menemuinya. Namun justru dalam momen kekacauan itulah Uni Soviet mulai berubah. Ketika Stalin akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada tanggal 3 Juli tahun 1941, ia berbicara bukan sebagai diktator, tetapi sebagai pemimpin bangsa. Saudara-saudara dan saudari-saudari, tanah air kita sedang dalam bahaya. Musuh datang untuk memperbudak kita, tapi mereka akan menyesali hari ketika mereka menginjak tanah Soviet. Pidato itu menjadi titik balik moral. Dari sinilah semangat perlawanan rakyat Soviet lahir. Jutaan warga, dari petani hingga mahasiswa, mendaftar menjadi tentara sukarela. Pabrik-pabrik bekerja siang dan malam memproduksi senjata. Bahkan kota-kota industri di barat dibongkar dan dipindahkan ke timur, ke balik pegunungan Ural, demi menyelamatkan produksi dari serangan udara Jerman. Namun di medan perang situasi masih memburuk. Wehrmacht terus maju, menelan wilayah sebesar Prancis hanya dalam 2 bulan. Di Kiev, 600.000 tentara Soviet dikepung dan ditangkap. Di utara, Leningrad mulai dikepung. Jutaan warga sipil terbunuh dan ribuan desa dibakar. Dalam buku The Road to Stalingrad karya John Erickson, digambarkan bahwa Uni Soviet pada akhir tahun 1941 seperti berada di tepi kehancuran. Tapi justru dari titik inilah ketangguhan mereka mulai teruji. Setiap kekalahan menjadi bahan bakar untuk perlawanan. Pada musim gugur tahun yang sama, pasukan Jerman sudah bisa melihat menara-menara Moskow di kejauhan. Hitler yakin kemenangan hanya tinggal menunggu waktu, tapi ia lupa satu hal. Musim dingin Rusia akan segera tiba, dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan tidak ada invasi ke Rusia yang bisa bertahan melawannya. Perang telah dimulai, dan dunia baru saja menyaksikan pintu neraka terbuka lebar di timur. Namun bagi Stalin, perang ini baru saja dimulai, dan ia bersumpah, Jerman mungkin telah memulai, tapi Uni Sovietlah yang akan mengakhirinya. Menjelang akhir tahun 1941, front timur berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Pasukan Jerman terus maju, meskipun kelelahan dan terpencar akibat jarak tempuh yang sangat jauh. 2 kota kini menjadi simbol perlawanan sekaligus tujuan utama Hitler. Leningrad di utara, tempat lahirnya revolusi Bolshevik, dan Moskow, jantung pemerintahan Soviet. Menurut sejarawan Anthony Beevor dalam Stalingrad, Hitler memerintahkan agar Leningrad tidak direbut, melainkan dikelilingi dan dibiarkan mati perlahan. Tujuannya sederhana, menghapus kota itu dari peta dunia. Pada bulan September tahun 1941, Army Group North mencapai pinggiran kota dan memulai pengepungan yang akan berlangsung selama 872 hari, menjadikannya salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Semua jalur suplai terputus. Ketika musim dingin tiba, suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius dan jatah makanan harian warga hanya 125 gram roti yang dicampur serbuk kayu atau lem. Warga membakar furnitur, buku, bahkan tiang listrik untuk bertahan dari dingin. Dalam satu musim dingin saja, lebih dari 600.000 orang meninggal dunia. Namun kota itu menolak tunduk. Tentara, buruh, dan anak-anak muda bertempur bahu-membahu. Museum Ermitas dijadikan markas pertahanan, sementara karya-karya seni besar dikubur di bawah tanah agar tidak dirampas. Sementara itu, di pusat Rusia, Army Group Center diarahkan ke Moskow dalam operasi besar bernama Operation Typhoon. Serangan ini menjadi upaya terakhir Jerman untuk menaklukkan Uni Soviet sebelum musim dingin tiba. Stalin memerintahkan mobilisasi total. Universitas ditutup, pabrik-pabrik dipindahkan ke pegunungan Ural, dan jutaan warga digerakkan untuk menggali parit serta membangun barikade. Dalam bukunya The Memoirs of Marshal Zhukov, Jenderal Georgy Zhukov mengenang, "Kami tidak hanya mempertahankan Moskow, kami mempertahankan seluruh negeri kami. Seluruh negeri, semua rakyat di tanah kami bersama dengan kami." Zhukov diberi tanggung jawab penuh atas pertahanan Moskow.
Di bawah kepemimpinannya, ribuan kilometer garis pertahanan dibangun, kawat berduri, ladang ranjau, dan benteng darurat dari logam serta kayu. Bahkan pelajar dan buruh perempuan ikut berlatih menembak dan membawa amunisi ke garis depan. Ketika bulan November tiba, salju tebal menyelimuti daratan. Tentara Jerman hanya berjarak 30 km dari Moskow. Namun keyakinan mereka pada kemenangan hancur seketika oleh kekuatan yang lebih mematikan dari peluru musim dingin Rusia. Mesin tank membeku, oli mengeras, dan seragam musim panas Wehrmacht tidak mampu menahan suhu minus 40 derajat Celcius. Dalam catatan harian seorang prajurit Jerman yang dikutip Richard Overy dalam Russia's War tertulis, "Musuh terbesar kami bukan tentara, tapi dingin yang tidak mengenal belas kasihan." Melihat peluang, Zhukov melancarkan serangan balik pada tanggal 5 Desember tahun 1941. Pasukan cadangan yang berpengalaman bertempur di suhu ekstrem dari Siberia, yang sebelumnya berjaga di perbatasan timur, tiba di garis depan. Mereka membawa semangat baru ke medan salju Moskow. Serangan balik itu menjadi titik balik pertama dalam perang. Ribuan tentara Soviet maju dalam badai salju menyerbu balik posisi Jerman yang terperangkap lumpur dan es. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, Wehrmacht dipaksa mundur. Hitler yang sebelumnya yakin akan merebut Moskow sebelum Natal, kini terjebak dalam perang panjang yang tidak terbayangkan. Kemenangan di Moskow bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan psikologis. Dunia yang selama ini melihat Nazi sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, kini menyaksikan bahwa mereka bisa dipukul mundur. Stalin menafsirkan kemenangan ini sebagai pertanda ilahi, bukti bahwa Rusia tidak bisa ditaklukkan. Namun harga kemenangan itu sangat mahal. Antara bulan Juni dan bulan Desember tahun 1941, lebih dari 4 juta tentara Soviet gugur atau ditawan dan jutaan warga sipil kehilangan rumah serta keluarga. Perekonomian hancur, kota-kota menjadi puing, namun semangat perlawanan justru tumbuh semakin kuat. Akhir tahun 1941 menandai babak baru. Moskow bertahan. Leningrad masih hidup, dan untuk pertama kalinya Hitler sadar bahwa blitzkriegnya tidak cukup untuk menaklukkan negeri sebesar Uni Soviet. Musim dingin mengubah segalanya. Dari salju, kelaparan, dan penderitaan, lahir tekad baru bahwa perang ini bukan lagi tentang tanah atau ideologi, melainkan tentang keberlangsungan sebuah bangsa. Uni Soviet belum menang, tapi mereka telah selamat dari kiamat pertama, dan kini mereka bersiap membalas dengan cara yang akan mengguncang dunia. Tahun 1942 menjadi tahun penentuan. Setelah gagal merebut Moskow, Adolf Hitler menolak mengakui kegagalan strategisnya. Ia yakin kemenangan masih bisa diraih, asal tahu di mana harus menyerang. Tujuannya kini bukan lagi ibu kota, melainkan selatan Soviet, wilayah yang kaya gandum dan minyak. Karena tanpa minyak dari Kaukasus, mesin perang Jerman tidak akan bisa berjalan. Namun, di tengah peta besar strategi itu, ada satu kota yang kelak mengubah segalanya, Stalingrad. Sebuah kota industri di tepi sungai Volga, dengan populasi lebih dari 1,5 juta jiwa. Secara strategis, Stalingrad adalah gerbang menuju ladang minyak baku, dan secara simbolis, ia memikul nama pemimpin tertinggi Uni Soviet. Bagi Hitler, merebut kota bernama Stalingrad berarti bukan sekadar kemenangan militer, melainkan penghinaan langsung terhadap Stalin. Dalam buku The Road to Stalingrad karya John Erickson, dijelaskan bagaimana kesalahan kalkulasi mulai muncul di pihak Jerman. Pasukan yang sudah kelelahan pasca kegagalan di Moskow kini dipaksa kembali menyerang dalam jarak ribuan kilometer di tengah musim panas yang terik dan jalur suplai yang sangat panjang. Tapi di mata Hitler, kelelahan bukan alasan. Ia menuntut kemenangan cepat, apapun harganya. Pada bulan Juni 1942, operasi besar-besaran diluncurkan, Operasi Blue atau Fall Blau.
Army Group South bergerak menuju Sungai Don dan Volga. Awalnya serangan ini sukses besar. Tentara Soviet kewalahan. Dalam beberapa minggu, Jerman berhasil merebut Rostov dan mendekati Stalingrad. Namun disinilah Stalin mengambil keputusan paling berani yang mengubah jalannya perang. Tidak mundur satu langkah pun. Perintah itu tercatat sebagai Order Nomor 227 atau yang biasa dikenal dengan Not a Step Back yang diumumkan pada Juli 1942. Tidak ada lagi langkah mundur. Siapapun yang mundur tanpa perintah akan dianggap pengkhianat dan ditembak di tempat. Perintah ini keras, bahkan kejam, tetapi bagi Stalin hanya ketegasan ekstrem yang bisa mengubah kekalahan menjadi perlawanan total. Dalam buku Stalingrad karya Anthony Beevor disebutkan bahwa banyak perwira Soviet menentang perintah itu karena terlalu kejam. Tapi efeknya luar biasa. Pasukan yang sebelumnya mudah menyerah kini bertahan mati-matian di setiap jengkal tanah. Ketika Jerman mulai memasuki Stalingrad pada akhir Agustus 1942, kota itu sudah menjadi neraka. Serangan udara besar-besaran dari Luftwaffe menghancurkan 80% bangunan dalam 2 hari pertama. Jalan-jalan berubah jadi lautan puing, Sungai Volga dipenuhi kapal yang terbakar, dan ribuan warga sipil tewas terbakar hidup-hidup. Tetapi justru dari reruntuhan itulah perlawanan Soviet dimulai. Pertempuran di Stalingrad bukan lagi perang antar pasukan, tetapi perang antar rumah, antar lantai, bahkan antar kamar. Setiap bangunan, pabrik, atau apartemen berubah menjadi benteng kecil. Dalam laporan tempur yang dikutip Beevor dalam bukunya Stalingrad, ia menulis, "Kami berperang bukan untuk tanah, tapi untuk dinding dan tangga." Tentara Soviet menyebut gaya bertempur mereka sebagai hugging the enemy. Mendekat sedekat mungkin dengan pasukan Jerman agar Luftwaffe tidak bisa menjatuhkan bom tanpa menewaskan pasukannya sendiri. Di sisi lain, pasukan Jerman menghadapi medan tempur yang belum pernah mereka alami. Setiap sudut kota menjadi jebakan, setiap gedung pabrik menjadi kuburan baja. Jenderal Paulus, komandan 6th Army, awalnya yakin kota itu bisa direbut dalam beberapa hari. Namun, waktu terus berjalan dan setiap meter kemajuan harus dibayar dengan ratusan nyawa. Ketika musim gugur tiba, pasukan Jerman terperangkap dalam labirin kota yang hancur. Jalur suplai semakin panjang, cadangan amunisi menipis, dan moral pasukan menurun drastis. Sementara itu, di balik garis depan, Stalin dan Zhukov menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, serangan balasan raksasa yang akan mengguncang seluruh dunia. November 1942, suhu turun tajam. Hujan berubah menjadi salju. Di saat Jerman membeku di reruntuhan, 2 pasukan besar Soviet, Front Don dan Front Stalingrad, menyerang dari utara dan selatan dalam operasi yang diberi nama Operasi Uranus. Dalam 3 hari, pasukan Jerman berhasil dikepung total. Lebih dari 300.000 tentara terperangkap di dalam kota tanpa jalan keluar. Dari sinilah pertempuran Stalingrad berubah arah, dari pengepungan menjadi pembalasan. Hitler melarang Jenderal Paulus mundur. Ia bersumpah Stalingrad harus dipertahankan hingga prajurit terakhir. Sementara Stalin berpikir sebaliknya, tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan. Salju menutup mayat, udara membekukan senjata, dan Stalingrad berubah menjadi simbol baru. Bukan lagi kota kehancuran, tetapi kota keteguhan manusia melawan maut. Pada akhir tahun 1942, dunia sadar bahwa perang di timur tidak akan lagi berakhir cepat. Uni Soviet yang dulu tampak di ambang kehancuran kini perlahan berbalik menyerang. Dan di tengah reruntuhan kota yang terbakar, legenda baru lahir. Legenda tentang Stalingrad, tempat di mana kekuatan terbesar Nazi akhirnya mulai runtuh. Awal tahun 1943, dunia akhirnya menyadari Jerman tidak lagi tak terkalahkan.
Setelah bencana di Stalingrad, pasukan Nazi kehilangan lebih dari 300.000 tentaranya. Itu bukan sekadar kekalahan militer, tapi pukulan moral yang mengguncang seluruh Eropa. Namun, meski kehilangan satu lengan, Hitler belum menyerah. Ia yakin masih bisa membalikan keadaan, dan tempat yang ia pilih untuk pertaruhan terakhirnya adalah Kursk. Kursk adalah sebuah tonjolan besar di garis depan, dikenal sebagai Kursk Salient, menjorok ke wilayah Jerman sepanjang 150 km. Dari pandangan militer, posisi ini tampak seperti peluang emas. Jika berhasil dikepung, Jerman bisa memotong pasukan Soviet di tengah dan memaksa mereka mundur. Maka lahirlah rencana Operasi Citadel, serangan balik terbesar yang pernah dirancang Jerman di front timur. Namun Stalin dan Jenderal Georgy Zhukov sudah lebih dulu tahu. Dalam buku Kursk, The Greatest Battle karya Lloyd Clark, disebutkan bahwa intelijen Soviet berhasil membongkar rencana itu jauh sebelum serangan dimulai. Stalin sempat ingin menyerang lebih dulu, tapi Zhukov menyarankan sebaliknya. Biarkan Jerman menyerang dulu, dan ketika mereka kelelahan, baru Soviet melancarkan serangan balik besar. Itu adalah strategi yang penuh risiko, tapi juga jenius. Selama berbulan-bulan, Soviet mempersiapkan diri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membangun lapisan pertahanan sepanjang 300 km dengan 5.000 km parit, 5.000 ladang ranjau, dan lebih dari 20.000 meriam anti-tank. Kota Kursk berubah menjadi kubu baja. Pabrik-pabrik di Ural bekerja tanpa henti, menghasilkan tank legendaris T-34, pesawat Yak-9, dan artileri berat yang siap menghadapi Blitzkrieg versi terakhir. Pada 5 Juli 1943 pukul 2 pagi, Jerman melancarkan serangan. Langit menyala oleh ledakan artileri dari dua arah, Army Group Center di utara dan Army Group South di selatan. Hitler menurunkan semua yang terbaik, tank Tiger, Panther, dan pesawat tempur Focke-Wulf. Hitler ingin menunjukkan bahwa Wehrmacht masih memiliki taring, namun di lapangan semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Tanah berlumpur karena hujan, jalur ranjau menghentikan banyak tank berat. Di setiap posisi mereka dihadang oleh tembakan T-34 yang bergerak cepat di antara perbukitan. Dalam buku Russia's War karya Richard Overy, digambarkan bahwa pertempuran Kursk menjadi neraka baja di siang hari. Lebih dari 6.000 tank, 4.000 pesawat, dan 2 juta tentara bertempur di area yang relatif kecil. Bunyi ledakan dan raungan mesin nyaris tidak berhenti selama 1 minggu penuh. Pertempuran paling brutal terjadi di Prokhorovka pada 12 Juli tahun 1943. Di sana, lebih dari 1.500 tank bertempur jarak dekat, salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah manusia. Asap tebal, debu, dan api menutupi langit. Itu bukan lagi soal taktik rumit, melainkan duel jarak dekat antara baja dan api. Ketika debu reda, lapangan itu telah berubah menjadi lautan bangkai logam. Jerman, meskipun tangguh, tidak mampu menembus kedalaman pertahanan Soviet. Sementara Jerman terjebak dalam pertempuran tanpa kemajuan. Sesuai rencana Zhukov, Soviet melancarkan serangan balik besar di utara dan selatan. Jalur suplai Wehrmacht terputus, dan dalam waktu singkat pasukan mereka mulai mundur. Hitler akhirnya memerintahkan penghentian operasi pada 17 Juli tahun 1943. Kursk menjadi kemenangan mutlak Soviet, sekaligus kekalahan terakhir Jerman di front timur. Dari titik itu, arus perang berubah total. Wehrmacht tidak pernah lagi mampu melancarkan serangan besar di timur. Inisiatif strategis kini sepenuhnya milik Uni Soviet. Stalin tahu, setelah Kursk, waktunya untuk membalas. Kemenangan ini juga menjadi bukti kematangan militer Soviet. Jika di awal perang mereka bertahan dengan darah dan semangat, kini mereka menang karena perencanaan superior, logistik efisien, dan teknologi unggul. Tank T-34 membuktikan dirinya sebagai simbol kekuatan baru Soviet. Sederhana, cepat, dan tahan medan berat.
kebal terhadap banyak senjata Jerman. Lebih dari sekadar pertempuran, Kursk menandai kelahiran kembali Tentara Merah. Dalam pidato resminya, Stalin berkata, "Kita telah menghancurkan mitos tentang keunggulan tentara Jerman. Kini, giliran mereka yang takut kepada kita." Musim panas tahun 1943 menutup babak pertama kebangkitan Soviet. Dari reruntuhan Moskow dan Stalingrad, mereka kini bergerak maju. Satu demi satu, kota yang pernah dikuasai Jerman mulai direbut kembali. Dan dari titik Kursk itulah perjalanan panjang menuju jantung Eropa, Berlin, benar-benar dimulai. Setelah kemenangan besar di Kursk, roda sejarah mulai berputar ke arah yang berlawanan. Uni Soviet yang 3 tahun sebelumnya nyaris hancur, kini berubah menjadi mesin perang yang tidak bisa dihentikan. Stalin, Zhukov, dan para jenderal besar Soviet menyadari bahwa waktu sudah berpihak pada mereka. Hitler kini hanya bisa bertahan, sementara dari timur, gelombang merah mulai menggulung tanpa ampun. Tahun 1944 menjadi puncak kebangkitan Tentara Merah. Dalam buku When Titans Clashed karya David Glantz disebutkan bahwa Stalin menyiapkan operasi militer paling ambisius sepanjang perang, melibatkan lebih dari 2.500.000 prajurit, 6.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur. Operasi itu dinamakan Operasi Bagration untuk menghormati Pangeran Pyotr Bagration, pahlawan Rusia yang gugur melawan Napoleon pada abad ke-19. Tujuannya jelas, menghancurkan Army Group Center, tulang punggung pertahanan Jerman di front timur, dan membebaskan Belarus. Pada 22 Juni tahun 1944, tepat 3 tahun setelah invasi Nazi dimulai, serangan besar itu dilancarkan. Pagi itu, langit timur dipenuhi ribuan pesawat Soviet yang menyerang tanpa henti, diikuti rentetan artileri yang mengguncang bumi. Dalam hitungan jam, garis depan Jerman hancur berantakan. Tentara Merah menyerang dari 4 arah sekaligus, memecah formasi lawan menjadi potongan-potongan kecil yang tidak lagi bisa berkoordinasi. Menurut Anthony Beevor dalam The Second World War, skala kehancuran yang diciptakan Soviet di Bagration bahkan melampaui Stalingrad. Lebih dari 25 divisi Jerman dihancurkan, lebih dari 400.000 tentara tewas, hilang atau tertangkap. Jalur komunikasi, depot amunisi, dan rel kereta mereka disabotase oleh para partisan Soviet. Jaringan perlawanan rakyat yang sejak awal perang beroperasi di belakang garis musuh. Mereka merusak jembatan, menyerang konvoi suplai, dan menebar ketakutan di hutan-hutan Belarus. Ketika pasukan utama bergerak maju, para partisanlah yang membuka jalan. Banyak di antara mereka bukan tentara profesional, melainkan petani, buruh, dan siswa yang kehilangan keluarga di bawah pendudukan Nazi. Tapi semangat mereka menjadikan perlawanan ini jauh lebih besar dari sekadar operasi militer. Ini adalah perang pembalasan rakyat. Dalam waktu 1 bulan, Belarus dibebaskan. Kota Minsk direbut kembali pada 3 Juli tahun 1944. Pemandangan di sana menandakan betapa kejamnya perang. Kota itu rata dengan tanah. 80% penduduknya tewas atau diusir. Namun di tengah kehancuran itu, bendera merah kembali dikibarkan di alun-alun utama. Simbol bahwa tanah Soviet mulai pulih dari luka paling dalam. Setelah Belarus, giliran Ukraina dan negara-negara Baltik. Dari selatan, pasukan Soviet menembus Rumania dan Hungaria. Dari utara, mereka mengepung pasukan Jerman di Latvia dan Estonia. Tank-tank T-34 yang kini diproduksi dalam jumlah luar biasa oleh pabrik-pabrik di Ural dan Siberia menjadi ujung tombak setiap serangan. Pabrik-pabrik yang dulu dievakuasi kini bekerja siang dan malam tanpa henti. Ratusan ribu pekerja perempuan menggantikan tenaga pria yang berperang di garis depan.
Uni Soviet telah bertransformasi menjadi negara perang total di mana mesin industri dan semangat rakyat berjalan seirama. Dalam waktu singkat, kekuatan udara Soviet yang dulu nyaris lenyap pada tahun 1941 kini menguasai langit. Setiap serangan Jerman dibalas 3 kali lipat. Jalur suplai mereka terputus, pasukan mereka terperangkap, dan moral Wehrmacht anjlok drastis. Keberhasilan operasi Bagration menandai titik di mana Jerman kehilangan inisiatif sepenuhnya. Mereka tidak lagi bisa menyerang, yang tersisa hanyalah bertahan dan mundur. Dalam laporan harian Wehrmacht yang dikutip Anthony Beaufort dalam bukunya The Fall of Berlin 1945, seorang perwira menulis, "Kami bukan lagi tentara yang berperang, kami hanya orang-orang yang menunggu kehancuran." Bagi Stalin, kemenangan ini memiliki makna ganda. Secara militer, ia berhasil membuktikan bahwa tentara merah kini menjadi kekuatan paling kuat di Eropa. Secara politik, ini adalah langkah pertama menuju pengaruh Soviet di seluruh Eropa Timur, wilayah yang kelak menjadi benteng blok timur selama Perang Dingin. Tahun 1944 menutup bab panjang penderitaan Soviet dan membuka bab baru, pembalasan. Dari korban, mereka berubah menjadi pemburu. Pasukan Soviet kini tidak lagi berperang di tanah mereka sendiri. Mereka menyeberangi sungai-sungai barat, melewati kota-kota yang dulu dijarah menuju tanah musuh. Kini giliran mereka yang membawa perang ke jantung Jerman. Dari puing-puing Stalingrad dan Abu Leningrad lahir kekuatan merah yang akan mengguncang dunia. Dan setelah 3 tahun neraka, Stalin akhirnya bisa mengucapkan kata yang dulu mustahil ia bayangkan. Sekarang kita yang maju ke barat. Awal tahun 1945, peta Eropa berubah total. Di barat, pasukan sekutu menekan Jerman lewat Prancis dan Belgia. Di timur, tentara merah telah berdiri di ambang pintu Eropa Tengah. Setelah menghancurkan kekuatan Jerman di Belarus dan Ukraina melalui operasi Bagration, kini tujuan Stalin hanya satu, Berlin. Kota yang menjadi simbol kekuasaan Nazi dan jantung ideologi yang telah membakar dunia selama 6 tahun. Sejarawan Anthony Beaufort dalam bukunya The Fall of Berlin 1945 menyebutkan bahwa Stalin memerintahkan operasi ini bukan sekadar sebagai serangan militer, tapi juga sebagai perlombaan politik. Ia tahu sekutu di barat, terutama Amerika dan Inggris, juga bergerak cepat menuju Jerman. Maka Stalin menekan jenderal-jenderalnya. Zhukov dari arah timur dan Konev dari arah selatan harus mencapai Berlin lebih dulu, berapapun biayanya. Pada bulan Januari tahun 1945, ofensif besar dimulai. Pasukan Soviet menyerbu Polandia, menembus Warsawa, lalu terus ke Prusia Timur. Setiap kota yang mereka lewati adalah kenangan pahit dari masa pendudukan Jerman. Rakyat Polandia menyambut mereka bukan hanya sebagai pembebas, tapi juga sebagai bayangan kekuasaan baru yang tak kalah kuat. Di setiap jalan, teriakan balas dendam menggema. Tentara merah membawa amarah dari jutaan keluarga yang kehilangan segalanya sejak tahun 1941. Sementara itu, Jerman sudah kehilangan kendali atas perang. Dalam buku Germany 1945, karya Richard Bessel, digambarkan bahwa negara itu telah berubah menjadi lautan puing. Kota-kota besar hancur oleh serangan udara sekutu. Perekonomian lumpuh, logistik kacau, dan moral rakyat runtuh. Namun Hitler tetap menolak untuk menyerah. Ia bersembunyi di bunker bawah tanah Reich Chancellery di jantung Berlin. Ia masih percaya bahwa keajaiban militer akan menyelamatkannya. Ketika musim semi tiba, tentara merah bergerak seperti badai. Pada bulan April tahun 1945, mereka sudah menembus perbatasan Jerman. Dari utara, Zhukov memimpin First Belarusian Front. Dari selatan, Konev dengan First Ukrainian Front. Lebih dari 2.500.000 tentara Soviet, 6.000 tank, dan 7.500 pesawat ikut dalam operasi ini. Di hadapan mereka hanya tersisa tentara Jerman yang kelelahan, siswa sekolah yang dipaksa bertempur, dan sisa-sisa pasukan Schutzstaffel yang fanatik. Di tengah kehancuran itu, ada satu momen yang menunjukkan akhir dari semua perang di Eropa.
pertemuan di Sungai Elbe. Pada 25 April tahun 1945, pasukan Soviet dari timur dan pasukan Amerika dari barat bertemu di kota Torgau di tepi Sungai Elbe. Mereka saling berpelukan, berbagi rokok, dan berfoto, tanda bahwa Nazi kini benar-benar terjepit dari dua sisi. 4 hari kemudian, pada 30 April tahun 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya di bunker Berlin. Ia menembak dirinya sendiri bersama Eva Braun, istri yang baru dinikahinya 1 hari sebelumnya. Mayat mereka dibakar oleh staf pribadinya sesuai perintah terakhirnya. Di atas tanah, pasukan Soviet terus maju menembus pusat kota. Pada 2 Mei, Berlin jatuh sepenuhnya ke tangan tentara merah. Pada 9 Mei tahun 1945 atau 8 Mei menurut waktu Eropa Barat, Jerman menyerah tanpa syarat. Dokumen penyerahan ditandatangani di markas besar Soviet di Karlshorst, Berlin, disaksikan oleh Marsekal Zhukov. Dunia bersorak dan Eropa akhirnya mengakhiri perang yang telah menelan lebih dari 50 juta nyawa. Namun bagi Uni Soviet, kemenangan ini lebih dari sekadar mengakhiri perang. Ini adalah balas dendam sejarah. Dari negara yang diserang tanpa peringatan pada tahun 1941, mereka kini berdiri sebagai penakluk Eropa Timur. Bendera merah dengan palu arit dikibarkan di atas gedung Reichstag, difoto oleh Yevgeny Kaldey, gambar yang kemudian menjadi simbol visual abadi kemenangan melawan fasisme. Tetapi di balik sorak kemenangan itu, ada harga yang nyaris tak terbayar. Uni Soviet kehilangan lebih dari 27 juta jiwa, tentara, pekerja, anak-anak, dan ibu-ibu yang mati dalam kelaparan atau bom. Setiap kemenangan mereka dibayar dengan penderitaan yang tidak terbayangkan. Namun bagi Stalin, pengorbanan itu dibingkai sebagai pembuktian supremasi. Uni Soviet kini muncul sebagai superpower baru, sejajar, bahkan menyaingi Amerika Serikat. Dunia terbagi dua, dan bayangan perang baru sudah mulai tumbuh dari puing-puing yang sama. Perang yang dimulai dengan pengkhianatan pada tahun 1941 akhirnya berakhir dengan bendera merah di atas Reichstag. Sebuah penutup yang tidak hanya menandai kekalahan Nazi, tetapi juga kelahiran dunia baru. Dunia yang akan segera memasuki babak berikutnya, Perang Dingin. Dari tanah beku di Stalingrad hingga puing-puing Berlin, perang yang menelan lebih dari 70 juta nyawa itu akhirnya berakhir. Namun di balik kemenangan besar tentara merah, ada luka yang tak pernah sembuh. Seluruh negeri berubah menjadi makam raksasa. Rumah-rumah hancur, kota-kota rata dengan tanah, dan satu generasi hilang di antara reruntuhan. Uni Soviet menang, tapi dengan harga yang tak terhitung. Bagi Stalin, kemenangan itu bukan sekadar militer. Itu adalah legitimasi kekuasaan. Ia muncul bukan hanya sebagai pemimpin yang bertahan, tapi sebagai arsitek dunia baru. Dari reruntuhan perang, Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan super yang disegani. Bagi rakyatnya, kemenangan ini menjadi kebanggaan sekaligus luka. Mereka membuktikan bahwa satu bangsa bisa menahan gempuran paling brutal dalam sejarah manusia dan bangkit kembali dengan tekad yang mustahil dipadamkan. Ketika bendera merah berkibar di atas Reichstag pada 9 Mei tahun 1945, dunia tahu bahwa imperium Nazi telah runtuh. Tapi dunia juga sadar, dari timur telah lahir kekuatan baru. Kekuatan yang tak hanya menyelamatkan Eropa dari fasisme, tapi juga menantang tatanan dunia lama. Perang yang dimulai dari pengkhianatan berakhir dengan kebangkitan. Dan dari abu perang itulah Uni Soviet berdiri, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang mengubah sejarah dunia selamanya.